Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Hasna Irfani dengan NIM 1119001000026, kelas F, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, semester 3. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan UAS pada mata kuliah Teori Komunikasi Massa. Selanjutnya, mohon disimak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kajian komunikasi menjadi penting dalam kehidupan manusia dan iptek? Pertama, kita harus melihat dari pengertian kajian komunikasi tersebut. Kajian komunikasi adalah suatu disiplin akademis yang mempelajari proses komunikasi manusia. Mengutip pendapat Dr. Everett Planjan, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Sepanjang ia hidup, maka ia perlu berkomunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi apapun. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Ini mengapa kajian komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia dan iptek. Karena kajian komunikasi ini akan berguna nantinya untuk mendukung proses pengambilan kebijakan publik. Kajian komunikasi akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap iptek, yang mana iptek memainkan peran penting sebagai sebuah agen pembaharu di masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menyebutkan definisi tentang komunikasi yang saya ketahui, lalu saya akan menjelaskan pengertiannya. Definisi komunikasi yang saya ketahui adalah proses yang dipergunakan oleh manusia untuk mencari kesamaan arti lewat transmisi pesan simbolik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk memahami cara manusia saling berhubungan. Kita pasti membutuhkan komunikasi yang melibatkan orang lain, kan? Dan untuk mencari kesamaan arti itu, mereka harus menyetujui definisi istilah yang mereka gunakan. Misalkan nih, salah satu ahli mengemukakan definisi istilahnya tentang komunikasi. Maka para ahli yang lain itu juga pasti mempunyai pendapat definisi mereka masing-masing. Jadi, mereka harus saling menyetujui definisi dari pendapat masing-masing yang akan menjadi titik temu dari definisi umumnya. Lalu, mengenai komunikasi lewat transmisi pesan simbolik, yakni kita menggunakan simbol dalam berkomunikasi agar pesan yang kita sampaikan jelas dan ditangkap sepenuhnya oleh penerima pesan. Misalkan nih, simbol dari gerakan badan, suara, huruf, angka, dan lainnya kayak emoticon gitu, yang bisa mewakili atau mendekati ide dari apa yang mereka maksudkan untuk dikomunikasikan. Untuk pertanyaan yang ketiga, ada beberapa komponen konseptual komunikasi. Sebutkan 3 komponen tersebut dan contohnya. Ada 15 komponen konseptual komunikasi, yakni yang pertama, simbol-simbol, verbal atau ujaran. 2. Pengertian atau pemahaman. Yang ketiga, interaksi, hubungan atau proses sosial. Yang keempat, pengurangan rasa ketidakpastian. Yang kelima, proses. Yang keenam, pengalihan, penyampaian atau pertukaran. Yang ketujuh, menghubungkan. Yang kedelapan, kebersamaan. Yang kesembilan, saluran alat atau jalur. Yang kesepuluh, replikasi memori. Yang kesebelas, tanggapan diskriminatif. Yang kedua belas, stimuli. Yang ke-13, waktu atau situasi. Yang ke-14, tujuan atau kesengajaan. Yang ke-15, kekuasaan atau kekuatan. Komponen konseptual komunikasi pada UAS kali ini saya akan membahas 3 komponen. Yang pertama, ada simbol-simbol verbal atau ujaran. Contohnya, kita menggunakan simbol-simbol tidak hanya untuk berinteraksi satu sama lain, tetapi juga untuk mengekspresikan ideologi, aspirasi, dan sistem sosial, serta untuk mempresentasikan berbagai aspek budaya. Simbol-simbol ini memudahkan proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi.
Misalnya, simbol rumah adat. Pada setiap daerah pasti kan memiliki simbol tersendiri. Yang kedua, ada interaksi, hubungan, atau proses sosial. Contohnya, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Interaksi merupakan sarana kita belajar berperilaku. Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untuk menciptakan struktur-struktur sosial. Yang ketiga, ada komponen tujuan atau kesengajaan. Contohnya nih, komunikasi bisa terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja, walaupun secara tidak sadar sekalipun. Karena kesengajaan bukan satu-satunya syarat dalam komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, misalnya ketika kita bersikap sengaja ramah nih dengan orang lain, terus supaya kita dapat perilaku yang ramah juga dari orang tersebut, itu tuh menunjukkan adanya komunikasi dengan kesengajaan yang bermaksud agar seseorang mendapat feedback dari apa yang dilakukannya atau untuk mencapai tujuannya. Untuk jawaban nomor 3, yakni pengertian komunikasi massa antara lain diberikan oleh yang pertama, Bittner, yang mendefinisikan komunikasi massa dalam bukunya yang berjudul Mass Communication and Introduction pada tahun 1980 dengan menyebutkan komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Yang kedua, ada Devler dan Dennis dalam bukunya yang berjudul Understanding Mass Communication pada tahun 1985 yang mendefinisikan dengan komunikasi massa adalah suatu proses dalam massa komunikator menggunakan untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan secara terus-menerus, menciptakan makna yang dapat diharapkan mempengaruhi halayak yang besar dan berbeda-beda dengan melalui berbagai cara. Yang ketiga, ada Charles R. Wright yang menjelaskan bahwa komunikasi massa merupakan jenis khusus dari jenis komunikasi sosial yang melibatkan berbagai kondisi pengoperasian, terutama sifat halayak, komunikasi, dan sifat komunikator. Dari 3 definisi di atas menunjukkan pada penekanan yang ada dalam definisi tersebut, antara lain, yang pertama komponen, yang kedua isi pesan, yang ketiga jenis media, yang keempat halayak, dan yang kelima teknologi. Dan untuk proses komunikasi massa, McQuell menjelaskan nih bahwa untuk mengetahui di mana posisi komunikasi massa dalam ilmu komunikasi dapat kita lihat melalui piramida tingkat proses komunikasi dalam masyarakat yang sudah dikemukakan oleh McQuell. Nah, apa saja sih tingkatan proses komunikasi yang dikemukakan McQuell? Yuk simak. Proses yang pertama, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar dan tanpa nama. Yang kedua, proses komunikasi massa dilakukan berlangsung satu arah. Yang ketiga, proses komunikasi massa dilakukan secara asimetris di antara komunikator dan komunikan. Yang keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non-pribadi dan tanpa nama. Yang kelima, proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan kebutuhan di masyarakat. Lalu, ada juga nih, menurut Bittner, komunikasi massa merujuk pada proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Media massa adalah sarana utama dalam komunikasi massa untuk menyebarkan pesan-pesan kepada halayak umum. Media massa dapat berupa media massa cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku, media elektronik seperti radio dan televisi, serta media digital atau internet. Karakteristik utama komunikasi massa lainnya adalah jumlah halayaknya yang sangat besar. Nah, selanjutnya saya akan menjawab mengenai konteksnya yang ada dalam komunikasi massa. Konteks itu apa aja sih? Komunikasi massa ini berlangsung dalam suatu konteks sosial tertentu. Hal ini menimbulkan terjadinya hubungan timbal balik atau feedback yang saling mempengaruhi antara media massa dan masyarakat.
Media massa dipandang membawa pengaruh tertentu bagi masyarakatnya, seperti membawa kesadaran dan ide-ide baru, mengajarkan keterampilan. Demikian pula, masyarakat membawa pengaruh bagi media. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh komunikasi massa terhadap individu dengan melihat sifat khalayak beserta contohnya. Efek terhadap individu, yakni pesan-pesan massa tidak seluruhnya mencapai massa halayak secara langsung. Sebagian besar berlangsung secara bertahap. Tahap pertama, dari media massa kepada orang-orang tertentu di antara massa audiens atau opinion leaders yang bertindak selaku gatekeepers atau penyaring pesan. Dan dari sini pesan-pesan media diteruskan kepada anggota-anggota massa halayak. Yang lain sebagai tahap yang kedua, sehingga pesan-pesan media akhirnya mencapai seluruh penduduk. Membantu kita dalam memusatkan perhatian atas adanya hubungan saling melengkapi antara komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi. Adanya peranan aktif dari pemuka-pemuka pendapat atau pemimpin opini dan cara-cara berkomunikasi tatap muka yang dipandang mempunyai peranan penting dalam setiap situasi komunikasi, memberikan kemudahan yang dapat dipakai guna meneliti gejala komunikasi massa yang amat kompleks, mendorong dilakukannya studi-studi yang lebih mendalam sehingga berhasil merangsang timbulnya teori-teori lain tentang komunikasi massa. Contohnya, dalam komunikasi massa, yakni komunikasi massa dapat memberikan efek ekonomis pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam jasa lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri media massa. Efek kedua adalah pengaruh terhadap kebiasaan sehari-hari. Setiap pagi, orang akan memiliki kebiasaan membaca berita terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Efek ketiga adalah entertain. Media massa dapat menjadi sebuah sarana pelarian dari rasa penat dan stres. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi online media sosial. Pertanyaan nomor 4. Pada mulanya, media memiliki idealisme, yakni memberikan informasi yang benar. Hanya saja, realitasnya sering mempunyai arah yang berlawanan yang tidak terduga. Derap langkah realitas sangat diwarnai dinamisme komersial yang menjadi kekuatan dominan penentu makna pesan dan keindahan. Ini yang terkadang membuat media dapat mengubah integrasi sosialnya, reproduksi budaya, dan partisipasi politik dalam produksinya. Lalu, tanggapan saya pada pertanyaan ini adalah komunikasi massa itu sangat menentukan keterbukaan informasi publik dan media sebagai bentuk transportasi komunikasi massa yang dapat kita artikan sebagai penyebaran pesan secara luas, cepat, dan terus-menerus kepada khalayak yang besar dan beragam dalam upaya untuk mempengaruhi mereka dalam beberapa cara. Media massa tidak hanya menyediakan fakta dan data, tetapi juga penjelasan dan interpretasi peristiwa dan situasi agar lebih jelas. Media massa juga harus bersifat transparan dan mudah diakses. Pelaku media massa harus dapat menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik dalam pekerjaannya. Tidak ada yang namanya keberpihakan kepada atasan atau apapun, tetapi harus benar-benar murni berita yang konkret. Media massa harus dapat mempertahankan idealisme utamanya. Media massa juga memiliki peran dalam mendiseminasikan berbagai hasil penelitian yang dilakukan akademisi. Jadi, media massa sebagai media yang utama bagi khalayak harus selalu kompeten dalam menjalankan tugasnya dan bersikap profesional. Dan kasus seperti apa sih yang bisa kita ambil contoh sebagai pelengkap dari tanggapan saya? Contoh kasusnya seperti contoh kasus pembunuhan. Media massa harus bersikap bijak dalam memberitakannya karena menyangkut hal sensitif. Tidak perlu sampai harus dijabarkan dengan detail terkait penyebab, proses, dan rekonstruksi bunuh dirinya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh orang lain yang juga mengalami masalah depresi.
Jika media massa terlalu detail dalam memberitakan kasus bunuh diri, maka ada peluang bagi orang lain untuk meniru perbuatan yang dalam istilah kriminologi disebut dengan copycat suicide. Dan setelah kasusnya ramai diberitakan, justru terjadi lagi kejadian bunuh diri dengan cara serupa, yaitu melompat dari atas bangunan atau lainnya. Maka dari itu, media massa maupun khalayak harus cerdas dalam menyaring sebuah berita dan tidak mencari sensasi hanya agar sebuah berita menjadi terkenal atau menarik. Untuk pertanyaan nomor 5, pengertian paradigma adalah ibarat sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar. Paradigma berarti pola, model atau skema dan pemahaman aspek-aspek tertentu yang kenyataannya dikaji. Secara ringkas, paradigma berarti sebagai pandangan dunia, sebagai sudut pandang, sebagai perspektif, dan juga sebagai tradisi. Nah, selanjutnya apa aja sih macam-macam paradigma dalam kajian keilmuan? Paradigma juga dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada paradigma lama, yang kedua ada paradigma baru. Paradigma lama di dalamnya terdapat paradigma klasik yang mencakup paradigma positivisme, yakni merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan atau bersumber dari pemikiran Auguste Comte. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Paradigma lama bila ditinjau dari aspek epistemologis, ontologis, aksiologis, dan metodologis, yakni dijelaskan sebagai berikut. Secara umum, paradigma klasik sangat mendominasi berdasarkan atas sejumlah pengamatan, diantaranya jumlah penelitian, jumlah publikasi hasil penelitian, besarnya pendanaan yang diperoleh, jumlah ilmuwan dan profesional komunikasi yang terserap industri komunikasi atau pasaran tenaga kerja sektor ekonomi lainnya. Ada sejumlah faktor penopang dominasi paradigma klasik, yakni kedudukan ilmu-ilmu eksakta yang masih dinilai lebih superior dari ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, metodologi paradigma klasik yang berorientasi pada ilmu-ilmu eksakta lebih banyak dipelajari dan dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, ada paradigma baru. Paradigma baru adalah antitesis dari positivis, yakni lompatan kepada paradigma konstruktivisme dan kritis dengan penggunaan metode kualitatif dalam penelitiannya. Terkait telaah filosofis yang terdiri dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis serta ditambah metodologis sebagaimana akan dipaparkan pada tabel berikut ini. Sementara itu, penjelasan dari tabel sebelumnya akan saya jabarkan. Paradigma konstruktivistik. Paradigma ini bersifat reflektif dan dialektikal. Antara peneliti dan subjek yang diteliti harus tercipta empati dan interaksi dialektis. Yang kedua, ada paradigma kritis. Paradigma ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Ciri khas paradigma kritis ini adalah bahwa paradigma ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Pendekatan paradigma kritis ini tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh berita yang menggunakan paradigma lama positivistik dan paradigma baru.
komunikasi massa yang saya ketahui. Yang pertama ada teori determinisme teknologi. Determinisme teknologi dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang mempermudah dalam memahami hubungan antara teknologi dan komunikasi interpersonal. Determinisme teknologi adalah salah satu dari berbagai bentuk determinisme yang ada. Bentuk lain dari determinisme yang ada salah satunya adalah determinisme biologis atau determinisme genetis. Penganut determinisme biologis seringkali menyebutkan manusia sebagai robot yang dikontrol oleh gennya. Sementara para penganut determinisme lingkungan menyebutkan bahwa manusia dikontrol oleh pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Determinisme teknologi pun juga kurang lebih sama, mengatakan bahwa teknologi yang berkembang mengontrol era kebudayaan manusia, termasuk juga fenomena di dalamnya seperti politik, seni, dan agama. Untuk teori yang kedua yakni teori hierarki pengaruh, yakni merupakan teori dalam kajian komunikasi massa yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konten media. Asumsi teori ini adalah isi media dibentuk oleh sejumlah faktor inside ataupun outside dari organisasi media yang menghasilkan kenyataan yang berbeda-beda. Teori ini juga menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media, pengaruh internal dan eksternal. Nah, ada 5 level dalam hierarki pengaruh terhadap isi media yang digambarkan sebagai A. Individual level, inti dari faktor hierarki pengaruh. Yang B. Media routine levels, merupakan faktor kedua dari hierarki pengaruh yang dapat mempengaruhi isi dari tulisan seorang jurnalis. Yang C. Level organisasi adalah faktor ketiga yang mempengaruhi jurnalis dalam menulis berita. Yang D. Level ekstra media. Selain faktor internal dari media itu sendiri, ada beberapa faktor luar yang juga mempengaruhi isi dari berita yang media yang disajikan, seperti faktor dari pengiklan dan lain-lain. Yang E. Level ideologi media, merupakan faktor yang saling berpengaruh dalam isi pemberitaan dalam media massa, karena setiap media massa sudah pasti memiliki ideologi masing-masing. Untuk contoh determinisme teknologi, saya akan membagikan atau memperlihatkan sebuah video yang menjelaskan dan memberikan gambaran akan determinisme teknologi itu. Out there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it glisten, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigar. Dan untuk contoh teori hierarki pengaruh, saya akan memberikan satu kasus, yakni kasus memperdagangkan pengaruh terhadap perilaku korupsi di Indonesia. Berikut penjelasan contohnya. Filosofi perbuatan memperdagangkan pengaruh adalah perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas karena pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh, baik karena jabatan publik atau pengaruh yang timbul dari hubungan politik, kekerabatan, persahabatan, atau hubungan lainnya. Dari beberapa kasus korupsi ditemukan secara substansi telah terjadi perbuatan memperdagangkan pengaruh. Namun karena belum dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan pelaku adalah merupakan penyelenggara negara. Padahal perbuatan memperdagangkan pengaruh banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan penyelenggara negara, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pejabat pemerintahan.
Perbedaan utama perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan suap adalah terletak pada subjek hukum, di mana dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh, orang yang memiliki pengaruh atau tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan dalam suap harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tindakan pelaku dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya, tetapi memanfaatkan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada. Sedangkan suap harus berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya, atau penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya. Terima kasih yang sudah menonton video saya dalam menjawab UAS teori komunikasi masa ini. Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu kalian ya. Terima kasih teruntuk Ibu dosen Siti Nurbaya yang sudah membagi ilmu kepada saya selama semester 3 ini. Semoga jawaban saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.